Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas Palembang. Berikut penjelasan mengenai struktur protein. Anggota kelompok 2 itu ada A. Mukom, Anissa Mutiara Rahma, Fadila, Wayan Diana Kusuma Gandawakti. Adapun tujuan pembelajaran dari penjelasan mengenai struktur protein ini adalah mahasiswa mampu menguasai fondasi materi dogma sentral pada makhluk hidup. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan informasi genetik. Seperti juga terdapat ribuan gen di dalam inti sel, masing-masing mencirikan satu sifat nyata dan organisme. Di dalam sel terdapat ribuan jenis protein yang berbeda, masing-masing membawa fungsi spesifik yang ditentukan oleh gen yang sesuai. Karena itu protein bukan hanya merupakan makromolekul yang paling berlimpah, tetapi juga amat bervariasi fungsinya. Fungsi protein antara lain katalisis enzimatik. Hampir semua reaksi kimia dan dalam sistem biologi dialisis oleh enzim dan hampir semua enzim adalah protein. Sebagai protein transport, sebagai pengatur pergerakan, sebagai penunjang mekanis pertahanan tubuh dalam bentuk antibodi, dan sebagai media perambatan impuls saraf sebagai pengendalian pertumbuhan. Struktur protein. Struktur yang pertama itu adalah struktur primer. Struktur primer diikat oleh ikatan peptida yang dibuat selama proses biosintesis protein. Kedua ujung rantai polipeptida disebut sebagai ujung karboksil atau C-terminus dan ujung amino atau N-terminus. Berdasarkan sifat gugus bebas pada setiap ekstremitas, perhitungan residu selalu dimulai pada ujung terminal atau N atau gugus NH2 yang merupakan ujung di mana gugus amino tidak terlibat dalam ikatan peptida. Struktur utama suatu protein ditentukan oleh gen yang sesuai dengan protein tersebut. Lalu yang kedua ada struktur sekunder. Struktur sekunder ini adalah protein merupakan struktur 3 dimensi dari segmen lokal suatu protein. Struktur ini terdiri dari dua struktur reguler, yang itu struktur sekunder adalah alpha helix dan beta sheet, serta terdapat pula struktur irregular yakni coil dan loop. Ini mengacu pada struktur 3 dimensi molekul protein monomer dan multimerik, A helix dan beta plotted sheet dilipat menjadi struktur bola yang kompak. Nah, pelipatan ini didorong oleh interaksi hidrofobik non spesifik, penguburan residu hidrofobik dari air, tetapi strukturnya stabil hanya jika bagian-bagian dari domain protein terkunci pada tempatnya oleh interaksi tersier tertentu, seperti jembatan garam, ikatan hidrogen, dan pengepakan erat rantai samping dan ikatan sulfida. Lalu ada struktur kuaterner. Nah, struktur ini melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Misalnya pada hemoglobin yang pada proteinnya terselip ion Fe3+. Peranan penting dalam berbagai proses biologi. Nah, peran tersebut itu antara lain ada katalisis enzimatik, transportasi dan penyimpanan, membangkitkan dan menghantarkan impuls saraf, koordinasi gerak, pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi, penunjang mekanis dan proteksi imun. Protein mengalami denaturasi merupakan perubahan bentuk pada suatu protein yang ditimbulkan oleh pemanasan, dan protein tersebut kehilangan aktivitas biologinya. Setelah berubah bentuk, protein akan disebut protein terdenaturasi. Kesimpulan, protein adalah molekul makro yang terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Struktur protein itu terbagi menjadi 4. Itu ada struktur primer, yaitu adalah sekuens dari asam-asam amino penyusun membentuk kerangka peptida. Struktur sekunder itu adalah gabungan antar segmen peptida membentuk satu pola reguler. Struktur tersier itu adalah keseluruhan molekul protein membentuk pilihan menjadi 3 dimensi. Lalu ada struktur kuaterner, yaitu adalah gabungan dari bentuk 3 dimensi protein menjadi satu agregat raksasa.